Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ma'arif dengan NIM 2319178. Saya akan membahas resensi sebuah buku, yaitu yang berjudul Mengajarkan Modernitas PKI sebagai sebuah lembaga pendidikan, ataupun judul aslinya yaitu Teaching Modernity in the PKI as an Education Institution. Pengarang yaitu Ruth Temeshevi. Penerjemah yaitu Fatimah Filza Izati dan Fitri Mohan. Terbit pertama kali di Jurnal Indonesia, volume 50 Oktober 1990, Cornell University Southeast Asia Program. Dalam versi Indonesia, artikel ini terbit pertama kali di Indo Progress, Jurnal Pemikiran Marxis Vol 2 nomor 4 2015, diterbitkan oleh Pustaka Indo Progress 2016. Sebelum membahas mengenai mengerjakan modernitas, terlebih dahulu apa itu PKI dan siapakah PKI? PKI adalah organisasi tanpa bentuk ataupun OTB. Dan sedangkan siapakah PKI? Ada yang bilang bahwa PKI itu sebuah organisasi semacam monster dengan kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa. Hampir 27 juta orang tergabung bersama dalam satu organisme besar. Dan semua dari mereka ibarat sel-sel di dalam tubuh dikuasai oleh satu pusat otak, yaitu Politbiro. Dalam bahasa Orde Baru, PKI selalu tampak sebagai satu hal, yaitu PKI kejam, PKI sadis, dan sejenisnya itu. PKI bukanlah partai politik biasa. Politbiro bisa secara rahasia memerintahkan semua jutaan anggotanya di semua daerah Indonesia waktu itu untuk menggali kuburan massal, mengumpulkan alat pencongkel mata, dan kemudian menyiapkan sebuah pemberontakan. Dan tak ada seorang pun di negara ini, bahkan tak seorang pun agen intelijen tentara yang mengetahui apapun tentang rencana pemberontakan ini. Pada bulan Mei 2016, Maijen Pun Kiflan Zen mengklaim bahwa PKI secara diam-diam telah mendaftarkan 15 juta orang, mengumpulkan sejumlah besar uang, dan siap untuk kembali mendeklarasikan keberadaannya di bekas markasnya di bawah kepemimpinan Wahyu Setiaji. Tak ada satupun yang pernah mendengar atau bisa menemukan orang ini. Tampaknya orang-orang PKI punya semacam kemampuan gaib untuk bergerak seperti hantu tanpa ada yang tahu, dan kemudian tiba-tiba saja muncul tak ketahuan dari mananya, seperti shapeshifters, makhluk yang bisa berubah bentuk di Star Trek. Setelah 50 tahun dihabisi tanpa ampun, PKI masih dianggap sangat berkuasa, seperti penjahat yang tak terkalahkan dalam cerita-cerita superhero. Dalam buku ini membahas PKI sebagai organisasi pendidikan. Ini adalah sebuah hal yang hilang dalam literatur bergenre sejarah politik. PKI dalam mengorganisasikan partainya kembali sebagai sebuah organisasi yang masih hidup dan legal di awal 1950-an. Di awal tahun 1950-an menyelenggarakan banyak macam kelas untuk banyak orang yang berbeda, dari kelas dasar baca tulis untuk penduduk desa miskin sampai kelas teori Marxis Leninis untuk para pemimpin teratas partai. Partai ini tidak sekedar politik partai yang bertarung dalam pemilu, yaitu ia adalah semacam organisasi komunitas serbaguna yang membantu anggotanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pendidikan adalah satu dari sekian banyak perhatian utama masyarakat miskin yang diorganisir PKI, sehingga partai ini pun melakukan yang terbaik untuk bisa mengatasi masalah ini. Adapun kelebihan dan kelemahan dari ajarkan modernitas ini, yang pertama ada gaya bahasanya asik, namun banyak kata ataupun bahasa asing. Yang kedua ada alurnya campuran atau maju mundur, mudah dipahami, jadi mungkin banyak orang yang suka karena ini sebuah sejarah. Adapun kelemahan lainnya yaitu ada halaman yang hilang, cover kurang menarik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.